Media Vietnam baru-baru ini menyindir pencapaian timnas Indonesia yang terus mengalami peningkatan dalam peringkat FIFA. Salah satu media Soha.vn menyebut bahwa perolehan poin Vietnam pada periode Desember 2024 hingga Maret 2025 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. FIFA merilis peringkat terbarunya pada Kamis 3 April 2025. Dalam rilis tersebut, Vietnam berhasil naik 5 peringkat dari posisi 114 ke 109 dunia dengan tambahan 19,04 poin. Kenaikan ini diraih berkat kemenangan Vietnam dalam beberapa laga, yaitu menjadi juara Piala AFF 2024, mengalahkan Kamboja 2-1 dalam laga uji coba, dan mengalahkan Laos 5-0 di babak kualifikasi Piala Asia 2027. Sementara itu, Thailand justru mengalami penurunan 2 peringkat dari posisi 97 ke 99, meski mereka memperoleh tambahan 3,14 poin selama periode yang sama. Di sisi lain, timnas Indonesia justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Skuad Garuda berhasil menambah 9,51 poin dari Desember 2024 hingga Maret 2025, sehingga naik 4 peringkat dari posisi 127 ke 123 dunia. Meskipun Vietnam memperoleh poin lebih besar, pencapaian Indonesia tetap diapresiasi karena berhasil menunjukkan kemajuan pesat dalam berbagai kompetisi internasional. Namun, media Vietnam tak berhenti pada persoalan ranking saja. The Tao 247, media olahraga Vietnam lainnya, menyuarakan keluhan terkait perilaku supporter Indonesia dalam laga kontra Bahrain yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, atmosfer stadion menjadi sorotan karena sebagian besar supporter Indonesia mencemooh lagu kebangsaan Bahrain sebelum laga dimulai. Pelatih Bahrain Dragan Talajik menyampaikan kekecewaannya dalam konferensi pers pasca laga. Ia mengaku kecewa karena sekitar 65.000 supporter Indonesia tidak menunjukkan rasa hormat saat lagu kebangsaan timnya diputar, meskipun ia tetap menghormati kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Menanggapi insiden ini, media Vietnam menuntut agar FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia seperti yang dilakukan terhadap Bahrain pada Oktober 2024. Ketika itu, supporter Bahrain meniup peluit saat lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan dan menyorotkan laser ke arah pemain Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibatnya, Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA dijatuhi denda sebesar 100.000 franc Swiss atau sekitar 11.000 dolar Amerika Serikat yang setara dengan lebih dari 183 juta rupiah. Media Vietnam tersebut menganggap bahwa jika FIFA konsisten terhadap pelanggaran serupa, maka PSSI juga layak dikenai sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku supporter dalam pertandingan internasional tidak bisa dianggap sepele dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi federasi sepak bola suatu negara. Di sisi lain, kemenangan Indonesia atas Bahrain menjadi catatan penting dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Gol sematawayang dicetak oleh pemain naturalisasi oleh Romeni yang bermain di klub Oxford United pada menit ke-24. Hasil tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Hal itu menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi atau bahkan langsung ke Piala Dunia 2026. Kemenangan ini juga memperbaiki reputasi negara-negara Asia Tenggara yang sebelumnya gagal bersinar di babak ketiga kualifikasi. Thailand misalnya tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Namun, mereka hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari 6 pertandingan tanpa satupun meraih kemenangan. Sementara itu, Vietnam sedikit lebih baik saat tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka tergabung di grup B bersama dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Vietnam berhasil mencatatkan 1 kemenangan 3-1 melawan Cina dan hasil imbang 1-1 melawan Jepang. Berbeda dengan 2 rival Asia Tenggaranya, Indonesia tampil lebih konsisten di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga saat ini, skuad Garuda telah mengumpulkan 9 poin dari 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Kemenangan diraih atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dan Bahrain dengan skor 1-0. Sedangkan hasil imbang didapat dari pertandingan melawan Australia 0-0, Arab Saudi 1-1, dan Bahrain dengan skor 2-2. Timnas Indonesia juga masih menyisakan 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Jika Indonesia mampu finish di 2 besar grup, maka otomatis lolos ke Piala Dunia. Namun, jika finish di peringkat ketiga atau keempat, Indonesia tetap berpeluang lolos melalui babak keempat kualifikasi.
Capaian ini menunjukkan perkembangan pesat sepak bola Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kini, Indonesia berpeluang mencatatkan sejarah sebagai tim Asia Tenggara pertama yang berhasil lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi AFC. Sorotan kini tertuju pada 2 laga terakhir Indonesia yang akan menjadi penentu nasib mereka di panggung dunia. Di tengah sorotan dan tekanan media luar, Timnas Indonesia diharapkan dapat tetap fokus dan menjaga performa positif demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia.